Reba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Transformasi digital resmi diterapkan di zona 1 Sulawesi Selatan yang mencangkup 5 wilayah sejak 20 Juni 2023. Pengawasan ketat sangat diperlukan untuk menjamin penyiaran digital semakin edukatif dan lebih ramah terhadap anak-anak. Pemberlakuan siaran digital di Sulawesi Selatan mulai diminati masyarakat. Meski demikian, sosialisasi pemahaman penyiaran digital masih perlu digencarkan. Informasi pertama, transformasi digital resmi diterapkan di zona 1 Sulawesi Selatan yang mencangkup 5 wilayah sejak 20 Juni 2023. Dengan peralihan siaran analog ke digital di 5 wilayah tersebut, regulasi penyiaran pun diperketat dengan pengawasan isi tayangan media sosial dan televisi jaringan. Peralihan siaran analog menjadi digital berlangsung di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Makassar sejak 20 Juni 2023. Ada 5 wilayah tergabung zona 1 Sulawesi Selatan yang resmi menerapkan transformasi digital, diantaranya Makassar, Goa, Takalar, Maros, dan Pangkep. Harapannya, melalui siaran digital, masyarakat bisa mendapatkan hasil tayangan lebih baik dengan suara yang jernih serta bersih visualnya. Kami berharap masyarakat bisa mendapatkan siaran digital yang lebih baik. Siaran digital ini memicu regulasi penyiaran diperketat dengan dilengkapi pengawasan isi tayangan media sosial dan televisi jaringan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan berharap ada tambahan aturan yang mencegah penyebaran berita bohong atau hoax. Insya Allah kami berharap ada tambahan, karena setiap ada perubahan aturan, saya kira pasti ada regulasi yang baru, karena ini kan teknologi akan lebih maju lagi, jangan sampai teknologinya sudah maju, aturannya terlambat lagi dibuat. Artinya akan mengenai cakupan media sosial juga berarti? Insya Allah, kami sangat berharap, KPID sangat berharap, karena itu kan tergantung masyarakat. Saya mau bilang begini, masyarakat sekarang ini antusias untuk nonton TV, jauh lebih sedikit dibanding masyarakat yang nonton di media lain. Kami sangat berharap bahwa regulasi ke depan akan memasukkan regulasi itu sehingga masyarakat tidak lagi disuguhi hal-hal yang bersifat hoax. Selain Sulawesi Selatan zona 1, wilayah lain yang telah menuntaskan peralihan siaran analog ke digital adalah Sulawesi Utara zona 2 mencakup 5 wilayah, serta Sulawesi Tengah zona 3, Kabupaten Toli-Toli. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pengawasan ketat diperlukan guna menjamin penyiaran digital semakin edukatif dan lebih ramah terhadap anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pun menyiapkan sanksi bagi pengisi acara yang melakukan pelanggaran. Arus penyiaran digital yang semakin deras melalui televisi ataupun radio dan media sosial tentu diperlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Karena itu, penyelesaian revisi Undang-Undang Penyiaran oleh Komisi 1 DPR segera dipercepat sehingga digitalisasi penayangan bisa lebih edukatif dan ramah terhadap anak-anak. Demikian disampaikan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid di Kota Makassar. Salah satu konten barunya dibandingkan Undang-Undang Penyiaran sebelumnya adalah pengaturan terkait digital. Di antaranya juga tayangan-tayangan yang muncul akibat digitalisasi, misalnya di online dan lain-lain. Jadi kita harapannya ada equality treatment terhadap tayangan yang melalui broadcasting televisi dan juga tayangan-tayangan yang tampil di digital online dan lain-lain. Prinsip dasarnya adalah equality, persamaan. Jadi terhadap tayangan yang tampil di televisi dan tayangan yang tampil di YouTube dan lain-lain, karena sama-sama tayangan. Jadi tidak ada mana yang lebih ketat, tapi lebih kepada semuanya kita coba atur dalam undang-undang ini supaya penyiaran sehat itu tidak hanya yang melalui televisi, tapi juga penyiaran-penyiaran yang melalui digital online dan lain-lain, dengan tetap mengedepankan kebebasan berekspresi. Tidak ketinggalan, guna menjamin penyiaran digital yang sehat, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat turut memperketat pengawasan siaran digital.
KPI Pusat juga menyiapkan sanksi bagi artis ataupun pengisi acara jika melakukan pelanggaran, terutama yang berkolaborasi dengan media sosial. Sebelumnya, KPI hanya memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Pengawasan juga selama ini KPI hanya bisa mengawasi lembaga penyiarannya. Kalau mereka melakukan pelanggaran, maka yang disanksi adalah lembaga penyiaran. Nah, kita berharap ke depan tidak hanya lembaga penyiaran, tapi talent atau orang-orang yang mengisi acara itu juga bisa diberikan karena atas keberimbangan. Jadi tidak hanya lembaga penyiaran, tapi artis atau yang lain yang melakukan kesalahan juga bisa diberikan sanksi. Hingga kini tercatat sejumlah wilayah di Sulawesi menyelesaikan peralihan siaran analog ke digital, di antaranya Sulawesi Selatan Zona 1 meliputi Makassar, Goa, Takalar, Maros, dan Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Ke informasi yang lain, seorang warga Kabupaten Pangkep mengalami trauma akibat kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Pasar Ilaga, Kabupaten Pundak, Papua Tengah. Korban yang membuka toko kelontong menjadi korban penembakan di bagian kepala pada 23 Agustus lalu. Usai menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kondisi Lukman berangsur membaik. Lukman yang menjadi korban penembakan dari kelompok kriminal bersenjata kini memilih dirawat di rumahnya di Kelurahan Bawah Salu, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep karena keterbatasan biaya. Lukman selamat dari penembakan setelah proyektil menembus kepalanya di sisi bagian kanan. Akibatnya saat itu juga ia tak sadarkan diri. Peristiwa menyedihkan itu terjadi pada Rabu 23 Agustus lalu di Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Korban yang membuka toko kelontong di pasar itu tiba-tiba dihampiri sejumlah anggota KKB yang berpura-pura membeli. Setelah itu kelompok tersebut melepaskan tembakan berulang kali ke arah toko dan ke arah korban yang menjaga toko seorang diri. Korban kemudian tiba di kampung halamannya pada 30 Agustus. Meski telah pulih dari lukanya, namun ia masih merasakan efek dari timah panas yang menembus kepalanya. Terkadang ia tiba-tiba merasa pusing, dan kini ia juga baru bisa berkomunikasi meski masih lamban. Dia bawa ini laras pendek semacam pistol begitu. Dia langsung tembak saya. Tiba-tiba langsung Karena dia ini masih tunggu saya di luar. Saya pura-pura meninggal. Karena dia kokang lagi satu kali. Dia tunggu saya bangun. Tapi saya masih punya pikiran bilang kalau saya bangun, tetap saya ditembak kedua kalinya. Setelah itu kan lampu masih menyala tuh. Yeah. Saya masih ingat. Saya cabut dia punya ini, terminal, colokan begitu supaya dia pergi jauh. Jam berapa kita kejadian? Tengah tujuh, Pak. Mau tak tindis anu tuh. Kayak tindis di sini tidak bisa kak bernapas nak dengar suara anak dari teman-temannya tidak apa-apa tapi saya tidak anu tuh tidak tenang iya, saya mau langsung lihat orang anu di HP nak anu nak mudah-mudahan kesengadan mana tuh dibeli obat nak nanti pesan bantuan dari pemerintah ya saya harus sekali tidak ada kesangan mana, bapaknya juga kesangan saya, tidak ada kaum suami itu. Korban membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk kepentingan pengobatan lebih lanjut agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.